something. Could've seen it in your eyes. Hai kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang sebuah ending hubungan on-off pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu, apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3. Jika diperlukan kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Oke kesayangan, enjoy! Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang hubungan on-off ini kira-kira kapan berakhir dan bagaimana endingnya. Apakah akan bye-bye forever, say goodbye selamanya, atau apakah akan berakhir ending bahagia dengan bersatu denganmu, oke? Well, buat kamu yang memilih file nomor 1, buat kamu yang memilih file nomor 1. Oke. Oke, kita sinarin dulu ya karena ini kartunya True of Black. Oke, ada Temperance di sini, ada Two of Swords di sini, aduh. Lalu ada Four of Wands, Five of Wands reverse, dan Ace of Wands. Well. Oke, buat kamu milih pile nomor 1. Sebenarnya hubungan kalian itu adalah hubungan yang cocok ya. Saya melihat ada satu keharmonisan di sini sebenarnya, ya. Dan hubungannya memang banyak didominasi dengan elemen api yang kalau misalnya kalian lagi sinkron nih, lagi saling sayang, lagi saling cinta, ini benar-benar sangat menggairahkan gitu ya. Sangat menggairahkan, sangat hubungan atau pergerakan jiwanya itu sangat menggelora gitu ya. Tapi kebalikannya, ketika misalnya sedang ada konflik atau sedang ada ketidaksesuaian, kalian akan menyakiti satu sama lain dengan sangat-sangat sakit. Karena di sini ada intensitas emosi yang ya sama gitu. Kalau misalnya kayak padang pasir ya. Kalau misalnya pas panas tuh panas banget. Kalau pas dingin itu juga bisa dingin banget. Jadi seperti itu. Beberapa saya lihat di sini ketika on off. Nah, ketika off-nya itu bahkan sempat diblokir ya. Ketika off-nya bahkan sempat diblokir. Lalu ketika kembali itu mesra lagi ya. Mesra lagi, as I said, seperti yang Bunda bilang di awal bahwa sebetulnya kalian itu tuh sangat serasi, sangat harmonis, sangat cocok satu sama lain ya. Sebenarnya seperti itu, hanya entah mungkin karena ego atau bagaimana. Ketika berantem, ketika ada konflik ini sangat menyakitkan ya. Dan hingga menyebabkan yang namanya menimbulkan satu kayak udah hopeless, aduh gue udah capek, nggak usah deh gitu ya. Sampai pada seperti itu, aku udah capek, udah males, udah rasanya udah lelah gitu dengan hubungannya seperti ini. Ya, tetapi selalu saja bahwa dalam hubungan kalian itu selalu ada harapan baru. Nah, di sini sepertinya saya lihat kamunya yang kayak, siapa tahu di depan itu bisa berubah. Siapa tahu di depan itu kalian bisa bersama. Jadi itu sekalipun sakit ya, kamu memiliki energi untuk bertahan. Ya, sekalipun menyakitkan, kamu memiliki satu energi ya untuk bertahan karena kamu meyakini bahwa one day kalian itu akan bisa bareng-bareng untuk bersatu ya. Oke, kita akan lihat untuk perasaannya yang dia rasakan terhadap kamu dalam situasi hubungan on off. Oke. Seperti apa sih perasaannya dalam situasi hubungan on off?
Karena hubungan on off ini kalau berlangsung terus-menerus sangat menyakitkan ya, nggak ada kepastian ya. Kayak lagunya Melly Guslau. Oh, iya. Dia merasa perlu untuk melepasmu ya dari hidupnya ya. Dia bilang bahwa aku harus melepaskanmu dari hidupku. Tapi ini di sisi lain dia juga sangat egois karena dia berkata bahwa jangan lelah menghadapiku. Nah, enak banget gitu ya. Dia berulah, dia bertingkah macam-macam, tapi dia ngomong sama kamu, kamu jangan capek ya menghadapi aku ya. Nanti aku akan kembali lagi menyakiti kamu gitu ya. Ini sangat egois, so selfish. Sementara dia sendiri berkeinginan untuk melepaskan kamu dari hidupnya. Tapi dia juga nggak mau untuk melepaskan kamu dari hidupnya sendiri karena dia membutuhkan kayak semacam ini kayak kamu dijadikan kayak semacam apa ya ketika dia merasa butuh untuk penyaluran rasa sakit di dalam batinnya dan dia datang ke kamu gitu ya. Kenyataan tak sejalan. Sebenarnya dia mengerti bahwa memang kalian tidak sejalan, tapi ya itulah on off terus. Nah kan, ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat saya bisa melihat bahwa dia itu berada dalam kayak swing ya, kayak pendulum ya. Ekstrim kanan banget, lalu kemudian dia akan bergoyang itu ekstrim ke kiri banget. Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Ketika ada konflik, dia itu benar-benar tidak peduli sama kamu, dia menyakiti kamu dengan tanpa rasa bersalah ya. Tapi ketika dia sayang, dia akan menyayangi kamu dengan sangat baik, dia akan servis kamu dengan sangat baik ya. Jadi ini memang memang I can imagine Bunda bisa membayangkan bahwa ini memang sangat melelahkan buat kamu lagi mana ya. Dia pun juga merasa terluka gitu dengan sikap kamu ya. Jadi ya memang kalau hubungan seperti ini kalian sama-sama terluka ya. Sebenarnya cocok, sebenarnya ada harmoni, tapi entah kenapa mungkin karena belum sama-sama dewasa atau ego yang nomor satu ya. Akhirnya terjadilah swing, kalau sakit-sakit banget, kalau sayang-sayang banget ya. Dan dia pun juga terluka. Jadi saat ini dia memang ingin melepaskan kamu, ini semuanya ada ya, campur aduk semuanya ada di dalam dirinya. Dia ingin melepaskan kamu, tapi dia juga ragu karena dia di satu sisi lain dia membutuhkan kamu, ya. Dia membutuhkan kamu ketika dia merasa sakit itu kamu obatnya ya. Dan dia juga masih terus menunggu kalau misalnya ketika kayak kalian tidak berkomunikasi, sebenarnya dia mengharapkan inisiatif dari kamu juga untuk menghubunginya. Ya, that's why kenapa hubungan ini on off, diwarnai dengan banyak warna, gengsi. Terus kemudian juga memang dirinya sendiri belum beres ya. Belum beres dari rasa luka ya, otomatis diri yang terluka itu dia pun juga melukai kamu. Oke. So, begitu melelahkan memang hubungan yang seperti ini ya. Ini sangat melelahkan pastinya. Dan kita akan lihat bagaimana endingnya dari hubungan seperti ini. Sementara kamunya masih terus berharap bahwa suatu saat akan membaik dan akan berubah. Masih kamu selalu berharap bahwa ada pelangi di depan ya. Apakah harapanmu ini akan terwujud? Kita akan lihat. Oke. Oh, ada yang merasa takut ditinggalkan di sini, entah kamunya entah dianya. Merasa sangat-sangat takut ditinggalkan sehingga makanya kenapa kalau misalnya sepertinya mungkin kamu ya. Bisa vice versa sih, tapi mungkinnya kamu ya kemungkinan. Jadi makanya kenapa sekalipun disakiti berkali-kali, kamu tetap menerima datang karena kamu menerima dia untuk datang dengan baik gitu ya. Karena kamu merasa takut untuk ditinggalkan daripada ditinggalkan dan kamu merasa takut kesepian ya, takut nggak punya siapa-siapa. Akhirnya ketika dia datang pun, kamu berpikir bahwa dia sudah datang dengan satu satu mental yang baru, satu pribadi yang baru, ternyata enggak ya. And then terjadi lagi. Jadi seperti inilah kondisinya. Oh, saya melihat ada energi third party di sini. Ada energi orang ketiga di sini, entah dari pihak kamunya, entah dari pihak dianya. Ada energi orang ketiga di sini, ya. Mhm. Sekalipun sebetulnya kalian saling menyukai ya. Kalian sebetulnya saling menyukai karena memang sebetulnya memang ada pertautan jiwa antara kamu dan
antara kamu dan dia. Oke, dan bagaimana hubungan ini berakhir? Oke. Eh, Hubungan ini akan berakhir ketika kamu menyadari bahwa kamu harus menyayangi diri kamu sendiri, ya. Kamu harus menyayangi diri kamu sendiri karena bagaimanapun juga, iya, disakitin dan kemudian dia pergi, dia balik lagi dan kamu mengira bahwa dia sudah dalam kondisi yang berbeda tapi ternyata zonk, enggak juga. And then kembali terjadi lagi dia menyakiti kamu lagi dan pergi lagi. Ya emang sampai kapan gitu ya kamu bolak-balik terluka, menyembuhkan diri, terluka lagi, menyembuhkan diri lagi seperti itu ya. Itu sampai Thanos datang kedua kalinya. By the way, halo Thanos. Aku termasuk Thanos fan dan aku mendukung, aku berada di pihak Thanos daripada pihak Avengers ya, oke? Jadi sampai Thanos datang, nggak bakalan selesai. Ya, keburu kiamat sayangku, oke? Dan hubungan ini akan berakhir ketika kamu menyadari bahwa dirimu pun berhak untuk disayangi. Batinmu sendiri pun berhak untuk disayangi ya. Dan ketika ini terjadi, kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru. Ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru yang tentu saja berbeda dengan sosoknya. Oke, saya akan tarik untuk kira-kira kapan ini berakhir. So, endingnya adalah berakhir, sayangku ya. Maksudnya kamu tidak akan bersatu dengan dia. Sebaliknya, kamu akan menyayangi diri kamu sendiri dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang lain ya. Oke. Kapankah kamu akan menyadari bahwa kamu butuh menyayangi dirimu sendiri? Ada bulan Desember di sini. Ada November, Desember. Untuk tahun adalah perfect God's timing. Perfect God's timing adalah waktu Tuhan yang tepat. Iya, untuk kejadiannya atau misalnya kapan memang ini benar-benar berakhir ya, benar-benar berakhir adalah pada waktu yang tepat. Kita serahkan dan kita menghormati akan timeline dari semesta. Kita hormati timeline dari semesta ya, perfect God's timing. Oke, well, kurang lebih seperti itu buat kamu yang memilih pile number 1. So, endingnya adalah kamu akan menyadari bahwa kamu ketika ini akan terjadi kamu udah lelah dan itu adalah waktu Tuhan yang tepat. Dan kemudian kalian akan berpisah dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru ya sayangku cintaku. Oke, well kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku ya, oke. Saya akan beralih ke pile number 2 atau pile nomor 2. Buat kamu yang memilih pile nomor 2. Pile nomor 2. Kapankah hubungan on-off ini akan berakhir? Kapankah hubungan on-off ini akan berakhir dan kira-kira bagaimana endingnya ya? Oke, buat kamu milih file nomor 2. I see. Oke. Emperor. Once. Satu kartu lagi. Oh, ada macan. Macan apa kucing ya? Kucing ya? Aku rasa dia adalah semacam jelmaan kucing. Well, buat kamu yang memilih pile nomor 2, oke, well. Di sini ada energi cinta segitiga juga ya. So, ada skandal, ada cinta segitiga, bedanya yang ini menyakitkan. Ya, cinta segitiganya menyakitkan. Ada salah satu yang menusuk. Artinya ada salah satu memang yang berkhianat ya. Ada salah satu yang berkhianat dan ini menyakitkan. Ya, sangat-sangat menyakitkan. Karena
sepertinya dia kamu tuh percaya banget sama dia, tapi dan dia mengkhianati kamu dan kamu merasa kayak, "Aduh, ya Allah, gue tuh aku tuh udah berkorban, udah tulus, kok dibalas kayak gini?" Gitu. Jadi dia merasa seperti itu and definitely sebetulnya hubungan kalian berdua itu kalian membutuhkan seseorang ya, seseorang untuk memediasi, seseorang untuk menjebatani antara kamu dan dia ya. Sebenarnya sih butuh sosok seperti itu. Di sini saya bahkan bisa melihat ada keterlibatan finansial juga ya, entah mungkin kamunya yang support dia secara finansial atau dianya yang support kamu secara finansial. Ada keterlibatan finansial di sini, ya. Dan keterlibatan finansialnya adalah semacam kayak menghambur-hamburkan ya, menghambur-hamburkan kayak ya kayak wasting money, apa ya, membuang-buang uang, jadi kayak semacam seperti itu. Ya, ini adalah satu hubungan yang menyakitkan buat kamu yang memilih nomor 2. Kamu sedang berada di dalam situasi seperti ini, oke? Saya akan lihat bagaimana perasaannya ya, apa yang dia rasakan. Apa yang sesungguhnya dia rasakan. Dia berkata bahwa mungkin kamu bukan untukku, namun kau selalu di hatiku. Ya, ini adalah perasaan yang terdalam. Eh, Sekalipun mungkin dia menyakiti atau melukai kamu, tapi ada rasa sayang ya di hatinya ya. Ada rasa sayang, oke? Ya, heeh. Dia memiliki rasa sayang dan dia masih masih memikirkan kamu saat ini hingga sampai detik ini. Dan dia merasa senang, misalnya kayak seperti kamu menanyakan kabarnya di WhatsApp. Dia bilang, "Aku senang ketika kau menyapaku, entah untuk mengucapkan sekedar say hi atau apa, dia senang banget ya." Dia menyadari tiba-tiba kamu tuh berubah. Namun pada endingnya ini sih saya rasa ini bukan energinya dia ya. Aku malah lebih melihat ini seperti energi kamu, ya. Ini sepertinya energi kamu, kamu yang dia yang sudah berubah. Terus kemudian namun kamu masih memikirkan dia, dia masih ada di dalam hati kamu dan kamu tuh senang banget kalau dia menyapa, ya. Dan ya kamu masih ada satu open loop di sini bahwa kenapa kok dia berubah gitu ya. Kenapa kok dia berubah? Nah, ini masih ada open loop di sini, namun di satu sisi yang lain kamu menyadari bahwa aku mending berhenti berharap deh, gitu. Berhenti berharap aja karena memang ini adalah satu hubungan yang menyakitkan buat kamu. Saya rasa ini adalah isi hati kamu daripada isi hatinya dia, tapi memang bisa vice versa. Oke, kamu nanti bisa komen. Ini sebenarnya perasaan siapa? Perasaan kamu atau perasaan dia, ya? Oke. Dan saya akan lihat bagaimana hubungan ini berakhir. Apakah kalian akan bersatu bersama atau ya udah bubar sayonara gitu ya. Sayonara, sampai jumpa. Oke. Oh. Ini satu peristiwa menyakitkan buat kamu dan kamu membutuhkan waktu ya untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Iya, saya bisa melihat bahwa memang salah satu ini hanya sekedar bersenang-senang saja, ya. Hanya sekedar bersenang-senang terhadap kamu dan kamu harus menyembuhkan hati. Di sini ada gambar orang lagi menjahit hati ya. Kamu harus menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Menyembuhkan diri, freedom from toxic, membebaskan kamu sendiri dari sebuah hubungan yang menyakitkan kamu ya. Dan sekalipun demikian, kamu masih tetap sayang sama dia ya. Dengan unconditional love, apapun yang dilakukan, kamu masih tetap sayang sama dia. Oke? Dan masih tetap menunggu-nunggu. Masih tetap menunggu-nunggu untuk dia menghubungi kamu kembali.
lewat WhatsApp atau menelpon kamu kembali, kamu masih menunggu-nunggu seperti itu. But anyway, sayangku, em, kalian tidak akan bersama ya. Hubungan on off ini tidak akan membawa kemana-mana, ya. Tidak akan membawa kemana-mana karena di sini yang dihasilkan dari hubungan on off ini hanyalah luka dan luka, luka dan luka-luka. Sekalipun di sini aku bisa melihat bahwa kamu tulus, kamu tetap menyayangi dia ya. Apapun yang terjadi, kamu masih tetap menyayangi dia. Tapi ini nggak kemana-mana. Artinya tidak akan mengarah kepada satu union ya. Ia akan seperti ini terus. So, it's up to you sayangku. Apakah kamu akan? Saya rasa kamu udah memutuskan ya untuk berhenti berharap, and then saya masih bisa melihat bahwa mungkin kamu memutuskan untuk move on, tapi mungkin karena saat ini memang masih ada residu-residu dukanya dan kamu memang masih belum bisa move on. It's okay, nggak apa-apa sayangku ya. Nggak apa-apa, berjalan saja maju ke depan ya, oke. Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, oh ya, kapankah ini berakhir? Saya rasa ini nggak berakhir ya, maksudnya nggak berakhirnya karena hubungannya masih tetap mengambang juga ya. Tapi memang suatu saat kalian akan terputus komunikasi sama sekali ya. Artinya memang oh, fasenya udah berpisah komplit deh. Kira-kira kapan? Fase berpisah, benar-benar berpisah completely. 2027 ya, ini benar-benar jadi selama sebelum sampai 2027 atau 5 tahun lagi, kamu masih akan terus nih, energinya masih ibaratnya masih ngikut terus ya. Energinya dia masih ngikut terus dan kamu pun apa ya, kehadirannya itu masih terbayang-bayang di kepala kamu ya, muter-muter lari kiri kanan kayak setrikaan gitu ya. Apa nggak capek gitu? Kamu nggak nanya dong, kamu nggak capek ya lari-lari di pikiranku gitu. Jadi 5 tahun ya, cukup waktu lama. So, kamu betah banget gitu menyimpan seseorang di dalam hati kamu yang even mungkin kalian udah nggak bersama lagi, udah nggak ada chance, bahkan kamu pun sudah berhenti berharap, tapi kamu masih betah banget ya. Selama itu kamu menyimpan dia di dalam hati kamu. Well, oke, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedback di kolom komentar ya, oke? Saya akan beralih ke pile number 3. Buat kamu yang memilih pile nomor 3 atau pile number 3, pile nomor 3 atau pile number 3. Kalau tadi pile 1 sama pile 2 ada energi third party atau cinta segitiga, kita lihat apakah pile yang ketiga ini juga sama. Ada energi third party. Kita lihat ya. Oke. Buat kamu memilih pile number 3. Oh, oke. Ada kucing lagi. Oops, it's really hurt. Five of Cups. Queen of Pentacles. I see. Oke, saya akan ambil center dulu untuk oke. Ada Knight of Pentacles. Ada Ten of Swords. Five of Cups. Ada The World dan ada Five of Pentacles. Ya, oke. Well, sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip sih. Oh, mirip-mirip. Di sini saya melihat bahwa ini pun juga melibatkan uang gitu. Melibatkan uang. Entah mungkin dari kamunya atau dari dianya itu, kamu memanjakan dia gitu dengan money, 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 ya. Memanjakan dia dengan money. Dan saya bisa melihat di sini ada kepedihan yang sangat ya. Dengan hubungan on off ini sebenarnya kamu tersiksa sebenarnya actually karena ini kayak ibaratnya kayak kamu tuh lapar, sebetulnya craving for love. Kamu tuh lapar, pengen kasih sayang, tapi kasih sayang yang ada nih udah kayak jadi bangke-bangke gitu ya. Udah kayak jadi bangke-bangke, so kayak kamu kayak nggak ada ketidakpuasan gitu ya. Menyakitkan.
Five of Cups, ya. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang menyakitkan, tapi kamu masih memiliki sisa kekuatan atau sisa tenaga, ya, untuk kamu, ibaratnya kamu masih bertahan gitu dalam hubungan ini karena kamu masih memiliki sisa tenaga. Padahal, memori atau cerita atau kisah kamu dia yang on off, itu menyakitkan, tapi kamu I don't know ya, kadang-kadang tuh bingung gitu ya. Bingung sama kenapa sih masih bertahan dalam hubungan yang sakit gitu loh, ya. Udah tahu sakit, tapi masih berkubang, masih mau aja. Ini sepertinya bahkan dari kamu, itu kamu berbeda negara, ya, bisa jadi berbeda negara atau LDR lah ya. LDR, ya, that's why kenapa hubungan ini on off karena memang mungkin kurang intens secara fisik ya. Dan saya bisa melihat kamu apa ya? Terjadi satu financial loss, ya, financial loss, kehilangan uang yang cukup banyak, ya. Five of Pentacles, dan ini sangat menyakitkan sebenarnya. Hubungan ini sangat menyakitkan. Ya, saya tidak melihat ada energi third party di sini, tidak melihat ada energi orang ketiga di sini, tapi hubungan ini menyakitkan, menyakitkan, ya, menyakitkan buat kamu dan dia. Oke, saya akan lihat bagaimana isi hatinya yang sesungguhnya kepada kamu. Oke. Hmm, dia membutuhkan kamu ya. Oh, dia berjanji akan datang. Ini hanya janjinya saja. Tapi dia tahu dan menyadari bahwa dia melukai kamu. Namun dia tidak peduli tentang perasaannya. Dan ini kalau misalnya kamu berubah, dia panik. Dia panik kalau misalnya kamu berubah untuk cuek, kamu berubah untuk gak sayang lagi, dan mungkin kalau misalnya memang kamu support keuangan dia tiba-tiba akan panik kalau kamu stop. Ya, jadi dia membutuhkan kamu, tapi membutuhkanmu bukan not love, bukan cinta. Kenapa? Karena dia menyakiti kamu, karena dia melukai kamu, dan dia bahkan tidak peduli akan perasaan kamu. Memang dia akan datang, tapi kedatangannya adalah untuk kayak menancapkan teritorinya, menancapkan egonya ya. Karena dia nggak terima dong, gitu. Nggak terima, ya. Overall seperti itu, tapi kita akan lihat bagaimana endingnya. Apakah memang dia tiba-tiba akan berubah ya? Ketika menyadari bahwa kamu berubah, dia akan juga kemudian menyadari bahwa sebetulnya dia butuh kamu gitu. Atau ini hanya sekedar hanya kayak semacam niat tapi tidak direalisasikan dalam kehidupannya. Bagaimana ending dari hubungan ini? Bagaimana ending dari hubungan ini? Oke. Sebenarnya kalian memiliki luka hati yang sama ya. Kalian tuh sama-sama bercermin kok. Sebenarnya memiliki satu luka batin yang sama, ya. Kenapa kamu sulit lepas dari dia? Karena ya dia adalah orang yang rajin untuk teleponin kamu. Dan kalau misalnya off, dia tiba-tiba menghilang, dia nggak telepon kamu lagi, kamu panik dan bingung. Karena kenapa? Sebetulnya karena kamu apa ya, lepas gitu dari kebiasaan ya. Kan yang biasa diteleponin tiap hari, tiba-tiba sekarang nggak ditelepon, itu bener-bener rasanya tuh sakit. Ada pedang dan ada mawar, ada sakit hati dan ada cinta. Sepertinya memang. Oh, oke. Mhm. Lalu bagaimana hubungan ini akan berakhir? Ya. Hubungan ini kamu sama dia tidak akan bersatu sayangku ya. Di sini ada heartbroken, patah hati. Ada perpisahan, ada kesedihan ya karena perpisahan, ada merasa kehilangan, dan lebih lagi kehilangannya ini karena diakibatkan karena dia memiliki seseorang yang lain atau bahkan mungkin kamunya ya. Tapi saya lihat ini kemungkinan dianya. Dianya akan punya seseorang yang lain. Jadi ya ini adalah ending atau akhir dari hubungan on off ini ya.
hubungan on off ini ada heartbroken atau sakit ya. Dan kita akan lihat kapankah ini akan terjadi. Oh, ini akan terjadi soon sayang. Kurang dari 2 tahun. Nggak lama lagi. Nggak lama lagi akan berakhir ya. Kurang dari 2 tahun akan berakhir. It's okay sayangku, karena kadang-kadang memang seseorang itu hadir hanya untuk memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Enggak apa-apa, ya. Semuanya dipeluk dengan mesra, enggak apa-apa. Diambil saja pelajarannya dari setiap hubungan yang gagal. Well, buat kamu yang merasa readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku, tentu saja berbayar. Namun kalau tidak ada budget, tungguin Bunda live streaming atau siaran langsung di YouTube. Di YouTube sayang, bukan di WhatsApp, oke? Well, terima kasih kesayangan. Aku mendoakan agar kamu bahagia selalu ya. Bisa lepas dari hubungan yang tidak membahagiakan. Karena on off itu sebetulnya udah tanda. Udah tanda dari semesta bahwa oh, banyak gitu ya. Banyak ketidakselarasan dalam hubungan kalian, oke? Oke kesayangan, I love you. Bye-bye.